Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubata. Muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Thabit bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kamu wahai manusia di rumah kalian masing-masing, karena sesungguhnya salat yang paling utama adalah salat yang dilakukan seseorang di dalam rumahnya, kecuali salat wajib. Hadis Bukhari dan Muslim. Di sini baginda Rasulullah menyampaikan kepada kita, sallu ayyuhan nas, wahai manusia, salatlah kalian fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salati, maka sesungguhnya seutama-utamanya salatul mar'i fi baitihi, yaitu salatnya seseorang di rumahnya. Ilal maktubah, kecuali salat yang diwajibkan. Nah, di sini bahwa salat yang paling utama adalah salat yang dikerjakan di rumah, sesuai dengan sabda baginda Rasul, ya, nawiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian bisalah, dengan kegiatan-kegiatan salat, wa qiraatil Quran, dan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, nawiru, terangi rumah kalian. Dengan apa? Dua, ya, bisalati, dengan kegiatan salat, wa qiraatil Quran, dan pembacaan Quran. Jadi cara menerangi rumah itu tidak harus menggunakan lampu-lampu yang mewah, ya. Menerangi rumah itu dengan kegiatan sholat. Percuma rumah kita itu lampunya terang, listriknya wattnya sampai besar, ya, bermandikan cahaya, ya, lampunya yang mahal, wattnya yang tinggi, ya. Terang rumah kita, tapi di dalamnya tidak ada kegiatan sholat, tidak ada sentuhan ayat Al-Quran, maka itu rumah sesuram-suramnya rumah. Jadi menyinari rumah kita dengan aktivitas sholat, dengan keluarga, ya, di rumah. Dan juga ajak anak-anak kita, istri kita untuk meramaikan suasana rumah dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi rumah kita nggak angker, ya. Rumah kita nggak panas, rumah kita adem, rumah kita damai, ada sakinah di dalamnya. Karena dihiasi dengan kegiatan sholat, ya, dan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya. Sungguh akan terasa nikmat, ya, baiti jannati, ya, rumahku seperti surgaku. Seandainya rumah kita hiruk pikuk, anak kita, istri kita, dan semua keluarga kita melaksanakan sholat. Kemudian mereka pun beramai-ramai membaca Al-Quran. Ini luar biasa, ya. Damai rumah itu. Nah, akan tetapi nawiru buyutakum, ya, sinari rumah kalian bisolati, dengan kegiatan sholat di sini adalah yang dimaksud sholat sunnah. Ya. Fa inna afdalas shalah, sesungguhnya seutama-utamanya sholat adalah sholatul mar'i fi baitihi, yaitu sholatnya seorang di dalam rumah masing-masing. Tapi ada pengecualian, illal maktubah,
kecuali sholat wajib. Artinya untuk sholat wajib, utamanya bukan di rumah. Utamanya kita kerjakan di masjid. Jangan disalahartikan, ini hadis masih ada kelanjutannya ya, bahwa sebagus-bagusnya sholat adalah di rumah. Enggak titik sampai di situ ya. Sebagus-bagusnya sholat, seutama-utamanya sholat itu di rumah, kecuali ya, ilal maktubah, sholat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu utamanya bukan di rumah. Sebaiknya jangan di rumah, tapi dilakukan di masjid. Ya. Kalau sholat sunnah memang bagusnya di rumah tadi, supaya nawiru buyutakum, supaya rumah kita bercahaya, rumah kita terang, dinaungi rahmat. Dengan kegiatan sholat, tahajud, duha, ya, dan sholat sunnah yang lainnya, yang memang afdolnya di rumah. Ya, kita witir misalkan, atau kita melaksanakan qobliyahnya di rumah, ba'diyahnya di rumah, itu juga nggak jadi masalah. Termasuknya tarawih juga tidak menjadi masalah kalau kita kerjakan di rumah. Sebab dulu baginda Rasulullah saja tidak full sampai 30 malam beliau tarawih di masjid. Ada kalanya beliau tarawih di rumah. Ini kenapa? Tujuannya agar para sahabat tidak mewajibkan, tidak mengharuskan tarawih di masjid. Nabi ada selingan ya, sholat tarawih di rumah, sholat tarawih di masjid. Agar kemudian tidak dipandang, tidak dianggap sebagai amaliyah yang wajib. Ya wajib, yang sunnah gitu kan. Yang sunnah kita jadikan sunnah, yang wajib kita jadikan wajib. Terkadang kalau di kampung-kampung kita ya, saking semangatnya dia mengisi Ramadan ya, sampai seolah-olah tarawih ini wajib betul ya. Sampai wajib betul, pokoknya harus tarawih, padahal ya namanya sholat sunnah ya, tetap ya sunnah itu, stressingnya ya sunnah itu, tidak selevel dengan wajib. Cuma karena mungkin orang-orang kita di kampung kita ini saking semangatnya, karena memang tarawih ini mereka nggak pernah menjumpai setiap hari, hanya menjumpai di bulan suci Ramadan, sehingga mereka semangatnya luar biasa. Ya ini nggak jadi masalah, asalkan tetap menempatkan yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah. Ya, jangan sampai terbalik kalau kita kadang-kadang sholat Id ya. Sholat Id itu wah ramai membludak sampai di jalan, sampai di lapangan, luar biasa itu ya. Animo masyarakat melaksanakan sholat Id. Tapi lihat ketika subuhnya sedikit, lihat zuhurnya, lihat asarnya, mana orang yang tadi pagi rame-rame di lapangan? Mana orang yang tadi pagi begitu ramai ya? Jalan penuh, masjid penuh, lapangan penuh, halaman penuh ya. Mana mereka? Asarnya sepi, maghribnya sepi, isyanya sepi, apalagi subuhnya. Tapi begitu sholat Id luar biasa. Ya bagus sih, bagus, tidak ada jeleknya. Hanya jangan sampai kita terbalik, yang sunnah seperti dianggap wajib, yang wajib malah seakan-akan itu amalan sunnah. Ini kan terbalik. Ini kan terbalik. Sama saja kita menggunakan baju, kan mestinya baju dalamnya di dalam, baju luarnya di luar. Jangan sampai kita terbalik. Baju yang di luarnya ditaruh di dalam, ya. Baju dalamnya malah kita pakai di bagian luar. Itu kan terbalik. Yang sunnah ya tetap kita jadikan sunnah, yang wajib kita jadikan wajib. Yang utamanya mana? Ya wajib jelas. Ya. Yang kita utamakan ya wajibnya. Tahajud, alhamdulillah ya. Suntuk malam dari jam 1 sampai jam 3. Tahajud luar biasa. Begitu selesai tahajud, capek ngantuk tidur. Subuhnya kesiangan jam 6. Ini kan model apa? Seolah-olah yang wajib, yang penting tahajudnya, subuhnya diabaikan. Ini kan salah. Seutama-utamanya tahajud, tetap saja levelnya sholat sunnah. Levelnya amalan sunnah. Tetap di bawah level sholat subuh.
Sholat subuh walaupun hanya 2 rakaat, wah ini sholat wajib ya. Kelasnya beda. Kita nggak tahajud nggak dosa, tapi nggak subuhan ya dosa. Dosa itu. Karena subuh adalah amalan wajib. Jadi kita jangan salah sangka, salah kaprah bahwa yang utamanya sholat di rumah adalah sholat sunnah. Kalau kita lihat hadis ini ya, sholat yang sifatnya sunnah, sholat yang hukumnya sunnah. Adapun maghrib, isya, subuh, zuhur, asar itu bukan di rumah, kecuali mereka kaum wanita. Itu. Kalau kaum wanita memang dianjurkannya sholatnya di rumah. Tapi laki-laki berangkat ke masjid, jangan di rumah. Di rumah sih istri kita, ya. Adik kita yang perempuan, anak kita yang perempuan, sebaiknya di rumah. Kenapa? Perempuan itu penuh dengan fitnah. Ya, perempuan penuh dengan fitnah. Tapi kalau laki-laki fitnah apa? Dia ke masjid ya. Ke masjid itu. Jangan ada orang beranggapan, kan sama saja Pak, kan di rumah juga sholat berjamaah. Ya tidak bisa begitu. Tidak bisa disamakan berjamaahnya kita di rumah dengan di masjid, nilainya beda, harganya beda. Wong rumah kok mau disamakan dengan masjid, ya nggak bisa. Walaupun sama-sama sholat wajibnya, sama-sama sholat berjamaahnya, tetapi karena tempatnya berbeda. Tempatnya jelas berbeda, masjid itu Baitullah ya, rumahnya Allah. Sehingga nilainya berbeda. Kalau sholat berjamaah cukup di rumah saja boleh, nggak perlu kita bangun masjid. Ya, nggak perlu kemudian baginda Rasulullah menganjurkan kita untuk sholatnya di masjid. Coba bayangkan Abdullah bin Ummi Maktum itu, ya, sahabat Nabi yang matanya buta, mohon maaf ya, matanya buta. Tetap oleh baginda Rasul tidak diberikan dispensasi. Selama masih terdengar azan, walaupun sambil merangkak tetap usahakan ke masjid. Yang buta saja nggak diberikan dispensasi. Apalagi kita yang matanya normal. Ya. Apalagi kita yang matanya tidak buta, matanya normal. Lebih ditekankan lagi itu. Yang matanya buta saja tidak diberikan dispensasi oleh baginda Rasulullah. Apa kita nggak malu dengan Abdullah bin Ummi Maktum meraba-raba dengan tongkatnya sampai beliau terjatuh, kan? Dalam satu kisah sampai beliau kesandung, jatuh dan berdarah. Demi apa? Membela-bela datang ke masjid. Kita yang matanya normal, sehat, bugar, fit, tak berpenyakit, kenapa begitu berat kakinya untuk melangkahkan ke masjid? Ya memang kembali kepada faktor hidayah. Tetapi hidayah ini jangan kita tunggu, tapi kita jemput. Jangan ada orang bilang, kenapa kamu nggak ke masjid? Ya mungkin sekarang belum bisa lagi, ya, belum dapat hidayah kali. Oh nggak bisa, ini namanya mendoakan diri sendiri, belum dapat hidayah. Hidayah bukan ditunggu, tapi dijemput. Ya, seperti Nabi Ibrahim tuh mencari Tuhan, ya, mencari kebenaran, mencari hidayah itu. Hidayah itu dijemput, walaupun ya kemudian ujungnya adalah Allah lah yang memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tetapi kita jangan diam menunggu hidayah itu datang, kita jemput. Jadi hidayah termasuknya takdir yang mu'allaq ya. Takdir yang bisa kita rubah sebetulnya ya. Ya saya mungkin sudah takdir kali. Kayaknya malas di masjid. Kok mengatakan itu takdir? Ya memang itu takdir, tapi takdir yang bisa kita rubah. Kita nggak bisa pasrah. Ya. Orang ingin masuk surga itu tidak perlu dengan pasrah. Kita kan semua di tangan Allah. Kalau Allah mengendaki kita masuk surga. Ya memang betul.
Orang masuk neraka, orang masuk surga itu atas kehendak Allah. Tetapi kita nggak tinggal diam. Kita tidak seperti wayang yang cukup dimainkan oleh sang dalang. Tapi Allah memberikan ruang yang luas untuk kita menjemput hidayah. Untuk merubah takdir tadi. Untuk merubah takdir tadi. Nah, cara menjemput hidayah bagaimana? Ya dengan kita mendatangi tempat-tempat yang di situ banyak ya siraman-siraman hidayah, pengajian, ta'lim, salat berjamaah ya. Membaca Al-Qur'an. Ini kan menggali hidayah, mencari hidayah, menimba hidayah. Ya. Jadi kita jangan duduk diam kemudian pasrah kalau Allah nggak memberikan hidayah, sudah. Ya. Saya nggak bakal sholat. Kan urusan Allah hidayah. Enteng sekali mengucapkan begitu. Ya. Jadi sebaiknya sebagai seorang laki-laki tinggalkan rumah untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya. Di sini hadisnya jelas. Sampai detik ini saya pribadi ya, sampai detik ini belum pernah menemukan ada hadis bahwa sholat bagi laki-laki boleh di rumah kecuali ada uzur, ada halangan. Ya. Tidak ada saya menemukan dalil hadis maupun Al-Quran bahwa seorang laki-laki utamanya adalah sholat di rumah, boleh mengerjakan di rumah dengan tanpa alasan, itu enggak ada. Bolehnya kita berjamaah di rumah kalau kondisi di luar memang sangat mencekam, umpama hujan besar, ada badai misalkan ya, atau di luar lagi ada peperangan kalau kita tinggal di daerah peperangan umpamanya, atau kita sedang sakit, itu baru ada rintangan-rintangan ya, hujan besar yang dimungkinkan kita akan kesulitan ke masjid, baru Allah memberikan dispensasi, memberikan rukhsah. Tetapi kalau tidak ada halangan, tidak ada yang bisa menghalangi kita tidak bisa kemudian seenaknya sholat di rumah yang bagi laki-laki. Karena ya tadi, Abdullah bin Umi Maktum saja seorang yang bermata buta tetap oleh baginda Rasul diperintahkan untuk sholatnya di masjid. Sallu ayuhan nasu fi buyutikum. Wahai manusia, sholatlah kalian. Ini Nabi mengucapkannya ayuhan nas, bukan ayuhal muslimin ya. Ayuhal muslimun, tapi ayuhan nas. Wahai manusia, berarti berlaku untuk seluruh manusia. Berlaku untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Wahai manusia, sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Fa inna afdhalas shalah, karena sesungguhnya seutama-utamanya sholat kalian adalah yang dikerjakan di rumah. Agar apa? Agar rumah kita bercahaya. Nawiru buyutakum. Rumah kita bercahaya. Rumah kita bersinar. Rumah kita penuh dengan rahmat. Dinaungi rahmat. Sehingga malaikat akan betah datang ke rumah kita. Malaikat akan selalu mengunjungi kita di rumah kita. Kenapa? Rumah kita banyak hiruk pikuk kegiatan agama. Anak kita sholat, istri kita sholat, cucu kita sholat, ponakan kita sholat. Kemudian mereka pun bertadarus Al-Quran, asik rumah yang seperti itu. Bukan rumah yang hanya ramai oleh hiburan semata. TV beli yang paling besar. Kemudian ada wifi-nya, ada internetnya dan sebagainya. Ada musik-musiknya. Tetapi hanya ramai hiburan saja. Jauh dari sentuhan agama, panas rumah kita. Yang membuat rumah kita adem, rumah kita tentram, rumah kita seperti surga. Rumah kita seperti bercahaya kalau bis salati wa qiraatil Qur'an. Kita hiasi dengan kegiatan salat dan pembacaan ayat Al-Qur'an. Jadi memang betul, sebaik-baik salat adalah di rumah kecuali sholat wajib. Artinya sholat wajib ini janganlah dilakukan di rumah bagi seorang laki-laki yang tidak beruzur, yang tidak berhalangan.
Tapi kalau memang ada halangan yang mendesak, dia boleh mengerjakan sholatnya di rumah.